hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami mau menaikkan segenap pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Bila segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, hanya ini keinginan kami, kerinduan kami. Kami mau menyenangkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, amin. Mari kita mau nyatakan, Dia Raja yang mulia. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Raja mulia. Katakan Dia Allah pemenang, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Amin. Segala ciptaan sujud menyembah. Sujud menyembah bagi yang mulia. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Nyatakan, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Mari nyatakan segala ciptaan sujud menyembah. Haleluya. Lah ciptaan sujud menyembah, menyembah bagi yang mulia, amin, berkuasa. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai amin bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia Raja pemenang, Allah yang hidup, amin. Haleluya. Mari kita mau bersyukur, kita mempunyai Raja yang mulia. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai amin bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga amin, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Amin. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Beri mulia bagi nama Tuhan. Mari boleh salam kanan kiri kita, katakan Allah yang hidup. Dia amin. Allah yang hidup, amin. Amin. Dia Allah yang bangkit. Haleluya.
Yesus hiduplah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus hiduplah. Yesus hiduplah. Kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Katakan, Dia hidup. Dialah Alfa dan Omega, Alfa dan Omega. yang awal dan terakhir. Maut telah dipalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Dia hidup. Katakan haleluya, Haleluya. Yesus hiduplah. Yesus hiduplah. Amin. Kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Dialah Alfa dan Omega. Alfa dan Amin. Omega. Yang awal dan terakhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan Bagi kita. anak domba telah bangkit. Yesus katakan Dia hidup. Haleluya, haleluya. Yesus. Hiduplah. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan sebab Dia Allah yang hidup, amin. Bersorak-sorai sebab Dia Allah yang hidup, amin. Hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, amin. Hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan kami tidak gentar Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan iman mari nyatakan sebab Dia hidup. Ada hari esok penuh dengan imanmu. Aku tak gentar karena ku tak Dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Dia. Mari katakan because He lives, because He lives I can face tomorrow. Hallelujah. Just because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is for the living just because. Once more, say, and life is the living just because He lives. Mari sama-sama dengan saya nyatakan, maka engkau bebas dari dosa. Dalam darah ada kuasa, amin. Ada kuasa Dan menangkan segala nafsu jahat. Dan Ajaiblah kuasa Mari. darahnya. mari kaum wanita nyatakan, Maukah engkau bebas dari dosa. Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa. Kuasa Mari kaum pria nyatakan, darah domba Mbak Allah ada kuasa. ada kuasa, kuasa Dalam darahnya, darah anak. domba Allah. Mari nyatakan, maukah engkau bebas? Dari dosa Dalam darahnya darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah. kuasa darahnya.
Mari dengan iman nyatakan, ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Domba Allah ada kuasa dalam darahnya. Darah ada kuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah anak. Sekali lagi nyatakan. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya. darah anak domba Allah. Darah anak, Darah anak domba Allah. darah anak Anak domba Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Haleluya. nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Bersyukur Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta Yesus. Kami percaya karya-Mu Bapa yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup. Kepada hambanya dipersilakan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kagumi, Yesus, Engkau ku Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang tidak hanya mati, tapi Engkau Tuhan yang bangkit dan menang. Amin. Kubur kosong membuktikan bahwa Engkau hidup, dan iman harapan kami tidak akan sia-sia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk jamahan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di sini, bergeraklah secara bebas. Kami rindu Engkau jamah setiap dari kami Tuhan, teguhkan, tegur setiap kami, ubahkan kami setiap hari semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu jauh dari sempurna, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan, amin. STTI, sebelum kita duduk, kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on! Dan juga kita kasih apresiasi buat teman-teman yang melayani ya. Panitia, thank you so much. Dan sebelum duduk, kasih tos 5 orang, katakan selamat Paskah. 5 orang. Katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, Ia menang, come on. Haleluya. Haleluya, silahkan duduk kembali. Sungguh senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bahkan saya mau katakan hari ini adalah suatu kehormatan dipercaya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jadi itu kenapa saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Juanda, Pak Yosef, Pak Jonathan, dan semua tim kepemimpinan STTI yang ada. Teman-teman, saya cuma mau sedikit sharing. Beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, ditambah Pak Jonathan, Pak Pangeran, dan Pak Oscar, itu telah memberkati tidak hanya saya pribadi, tapi di gereja di mana saya melayani, yaitu di AFGF Surabaya. Beliau-beliau ini telah menanamkan, memberi pengajaran dan benih dari belasan tahun yang lalu. Itu kenapa saya berdoa setiap benih itu enggak sia-sia ya Pak ya. Semua boleh berbuah, semua boleh jadi dampak semua ya. Amin. Jadi teman-teman semua yang belum kenal izinkan, satu fakta menarik dulu ya tak ceritain. Saya tuh sebenarnya menjadi bagian dari STTI Family loh mestinya. Tahun 2015 tidak hanya saya membeli formulir, saya sudah mengisi formulir, sudah dapat surat rekomendasi hamba Tuhan untuk kuliah di sini. Tapi karena ada kabar last minute pekerjaan saya harus
di tempat lain harus banyak travel tuh kenapa nggak jadi kuliah di sini. But it's okay, saya nggak bisa, tapi teman-teman IFGF banyak jebolan STTI dan luar biasa semua. Haleluya. Bahkan hari ini ada yang masih aktif. Ada saudara Theo, saudara Geraldo, Ripka, dan tentu Pastor Hadi ya. Come on Pastor Hadi, semangat semuanya ya teman-teman ya. Buat Bapak Ibu teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Seva, boleh ditampilkan slide-nya. Saya adalah salah satu tim pastoral dari AFGF Surabaya. Di AFGF Surabaya boleh tampilkan foto, saya melayani sebagai eye care pastor. Jadi itu menggembalakan small groups lah ya di seputar penggembalaan. Saya juga masih aktif di dunia marketplace, masih bekerja. Dan ini foto keluarga saya. Itu istri saya, cuma satu ya teman-teman semua ya. Namanya Elizabeth dan itu anak kami namanya Mark Emmanuel Sucahyo. Mereka nggak bisa gabung tapi mereka kirimkan salam, termasuk salam dari our senior pastor, Pastor Bobby Setiawan. Salam buat teman-teman. So saya rasa cukup appetizer-nya, kita akan segera masuk ke main course atau makanan utama yaitu firman Tuhan sendiri. Tapi sebelum mulai, senggol kanan, senggol kiri Anda, katakan siapkan sabuk pengaman dan payungmu. Come on, katakan. Siapkan sabuk pengaman dan payung. Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena Pastor Seva bicaranya cepat dan kadang-kadang muncrat semua ya. Jadi hati-hati terutama yang di depan. Saya sudah minta maaf dan minta izin ya. I'm just kidding teman-teman. Yuk kita mulai ya. Jadi tema yang diberikan saya pada hari ini yaitu adalah Remember Jesus Christ. Ingatlah akan Yesus Kristus. Pertama waktu saya mendapatkan topik ini saya kayak, yakin topiknya seperti ini. Karena kenapa? Disampaikan kepada siapa? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, termasuk diri saya sendiri yang notabene setiap hari kita ngapain? Belajar, mengajar, membahas, berkhotbah mengenai siapa teman-teman? Yesus Kristus. Kita mungkin berkata, buat apa pastor? Kita bahas remember, aku sudah ingat Yesus di luar kepala. Justru itu masukin kepala kembali teman-teman. Kita udah ingat di luar kepala, kita hidup saya Yesus semuanya. Wah luar biasa ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika saya renungkan kembali, justru kadang itulah bahayanya. Lah kok bisa, Chef? Kita lihat next slide teman-teman. Masalahnya seringkali bukan kita nggak mengingatkan Yesus Kristus. Masalahnya justru karena kita terlalu terbiasa dengan Yesus Kristus. Sehingga apa? Yesus hanya berhenti sekedar informasi. Kita di dalam setiap hari disertasi, skripsi, apapun yang kita kerjakan, tesis, berhenti di sana di khotbah kita. Tetapi Yesus tidak lagi mentransformasi kehidupan kita. Dalam satu kata kita menjadi familiar. Kita menjadi terlalu terbiasa, iya aku tahu, tapi biasa aja. Yesus begitu dekat dalam pikiran kita, tapi begitu asing di dalam kehidupan kita. Yesus begitu kita hafalkan, tapi tidak pernah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sorry to say, fakta pun, survei pun mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini gereja, STT apapun orang Kristen, pengikut Kristus kita semua memiliki dampak yang semakin lama semakin redup ke dunia ini. Dan perhatikan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Bahkan seorang teologian bernama Charles Spurgeon di abad 19 juga mengatakan hal yang sama. Next lah kita lihat, mengapa gereja memiliki dampak yang kecil kepada dunia ini. Kenapa kita memiliki so little influence? Bukan karena gereja STT kurang program, bukan karena kita kurang penjangkau dan lain sebagainya. Tapi seringkali justru karena dunia sudah memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Mengubah kita cara berpikir kita. Sehingga sorry to say, kadang kita pun tidak ada bedanya dengan dunia ini. Itu kenapa hari ini di momen pasca kemenangan Kristus, ayo saya berdoa, firman ini gak hanya menegur saya pribadi ketika menyiapkan, tapi boleh mengingatkan kita semua. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, kita mau diingatkan kembali apa sih makna mengingat Yesus Kristus? Aplikasinya apa? Implikasinya apa? Dan kita akan renungkan dari 4 ayat saja. Saya lihat wajah bahagia karena 4 ayat berarti gak banyak gitu ya. Oke, kita akan kupas menjadi 3 poin yang akan kita bahas dalam waktu 3 jam ke depan. Semua yang mau katakan amin.
Nggak ada yang mau ya? Enggak lah, bercanda lah, 25 menit aja ya ke depan ya. Jadi kita akan bahas jadi 3 poin. Semua siap teman-teman? Kita akan bahas ayat per ayat ya, tapi kita akan lihat konteksnya terlebih dahulu. 2 Timotius merupakan surat Paulus terakhir kepada Timotius. Merupakan surat perpisahan karena Paulus tahu dia akan segera dieksekusi. Dan di sana apa yang terjadi? Paulus memberikan surat penguatan kepada Timotius. Loh, kok bisa? Dia kenapa butuh penguatan? Timotius memimpin jemaat di Efesus. Dan pada saat itu tahun 64-67 dia mengalami tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Kok bisa, Chef? Tekanan dari luar jelas oleh Kaisar Nero yang mempersekusi semua pengikut Kristus. Juga ada penyebaran dari pengajaran palsu, Gnostik menyebar di sana. Tapi nggak hanya tekanan eksternal, internal pun ada. Di mana kita lihat Timotius merasa kecil, merasa takut, ditinggalkan. Karena apa? Paulus itu seorang kriminal, dia nggak mungkin rasul Yesus yang benar. Itu kenapa dia ditinggalkan. Dan di sanalah Paulus memberikan surat yang boleh menguatkan Timotius, surat terakhir, surat perpisahannya juga. Dan salah satu ayat yang saya percaya menyentuh buat saya minimal pribadi yaitu ayat 8 ini. Dan dengan konteks tadi, dengan segala kita lihat kondisi yang gak enak tadi, kita akan masuk ke ayat 8 ya. Ayat 8 berkata seperti ini, ingatlah ini nak, ingatlah ini ya Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injilku ini bukan Injil versi Paulus, tapi Injil yang dihidupi, Injil yang begitu diinternalisasi menjadi bagian dari hidup Paulus. Dan ini yang kita perlu ingat, perhatikan. Di dalam tekanan, di dalam keterpurukan hidup Timotius, Paulus gak lagi kasih strategi baru. Kamu coba cara ini, supaya kamu bisa lebih ini. Enggak. Di dalam masa down, masa keterpurukan, justru Paulus mengingatkan apa yang paling esensi. Kok ada kak bunyi gemuruh-gemuruh ya? Itu suara saya sendiri atau geluduk? Suara saya sendiri teman-teman. Sorry. Oh iya benar. Sorry, oke, lanjut. Dan dikatakan adalah apa? Ingatlah ini Timotius, apa? 2 hal. Yesus telah bangkit dan Yesus yang dilahirkan. Perhatikan, Yesus bangkit kita merayakan Yesus lahir kita merayakan. Dan di sanalah lahirlah istilah napas, Kristen napas, Natal Paskah. Bercanda teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa ini loh, di dalam, ngerti ya Kristen napas ya, Natal Paskah ya, yang saya harap tidak ada di tempat ini ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ini loh, kamu perlu ingat, di dalam keterpurukanmu ingatlah Yesus bangkit, bicara apa? Ia menang. Ia memberi engkau jaminan, garansi akan hidupmu, engkau gak perlu takut. Dan perhatikan, yang menang itu bukan hanya sembarang pribadi. Dia adalah Tuhan 100%, tapi juga dilahirkan datang ke dunia, manusia 100%. Dan gak hanya itu, dia bukan pribadi random, tapi pribadi dikatakan apa? Keturunan Daud, suku Yehuda yang telah dinubuatkan dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Artinya apa? Engkau gak perlu takut Timotius. Di dalam segala tekanan, engkau pasti menang. Sama dengan kita, di dalam segala hal yang kita takutkan, kita pasti menang. Setuju boleh katakan amin? Jangan takut. Tapi yang menarik adalah justru kembali ke kata pertama. Ini yang akan menjadi dasar dari poin kita yang pertama. Kata ingatlah. Meminjam istilah Pak Juanda, pisau hermeneutik, yaitu pisau bahasa asli. Apakah Anda tahu teman-teman sekalian? Ingatlah dalam bahasa Yunani dari kata apa? Mnemoneuo. Mnemoneuo itu benar sih, mengingat, yes gak ada yang salah. Mengingat secara aktif, mengingat secara repeatedly. Artinya setiap hari diingatkan, gak cuma sekali. Dan bahkan mnemoneuo juga bicara supaya kita gak spiritual amnesia. Amnesia pun kalau kita lihat diambil dari bahasa Yunani ya. Tidak, neo, memori. Jangan sampai kita tidak punya pengenalan memori tentang Yesus. Itu gak salah. Tapi ada aspek yang lebih dalam dari kata ingatlah. Yaitu aspek ketiga. Bukan hanya sekedar recalling, tapi recalling the past, mengingat masa lalu, to govern present conduct. Untuk mengatur, untuk menjadi guideline dalam cara hidup kita hari-hari ini. Jadi sebuah tindakan yang tidak hanya di kepala Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita lihat di Ibrani 13, ingatlah mereka yang dipenjara. Apa maksudnya? Mereka yang dibelenggu. Apakah kita, oh iya ya ada orang yang disiksa karena Yesus. Oke sudah tak ingat, selesai. Apakah seperti itu teman-teman? Enggak. Ingatlah artinya apa? Doakan mereka. Pedulilah akan mereka. Pedulilah atas keluarganya. Itu implikasinya. Bahkan kita lihat kata ingatlah. Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani,
Dari akar katanya apa Anda tahu? Zakar. Dalam bahasa Aram, dakar. Atau dalam bahasa Arab, ini yang mungkin kita langsung familiar, zikir. Sudahkah Anda berzikir? Enggak lah, bercanda teman-teman ya. Jadi ini zakar. Zakar ini bukan hanya sekedar mengingat, ini lebih jelas lagi. Recalling fact, mengingat kembali masa lalu, that shapes action. Membentuk tindakan kita yang apa? Selaras dengan hati Tuhan. Selaras dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Bahkan jelas sekali kalau kita lihat di perjanjian lama, setiap Tuhan mengingat, tidak pernah stop di mengingat. Tapi selalu apa? Lahirlah sebuah tindakan. Next slide kita lihat. Tuhan mengingat Nuh, air surut. Tuhan mengingat Rahel, langsung lahirlah Yusuf. Tuhan mengingat Hana, langsung kemudian lahirlah yang namanya Samuel. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan bangsa Israel, Musa dikirimkan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, jelas sekali kalau kita bicara term mengingat, next slide kita dapat melihat, in the Bible, di dalam Alkitab, mengingat tidak dibuktikan dari apa yang kita tahu. Mengingat dilihat dari cara kita hidup, yang setuju boleh katakan amin. Jadi kalau kita ngomong yang nginget, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita, sama dengan omdo. Atau istilahnya samjubong. Tahu samjubong? Sama juga bohong. Ya, yang kok kurang gaul gitu sih teman-teman. Di sini nggak boleh nonton TV semua SCTI ya. Boleh toh. Itu loh yang Master Chef, ya segitulah pokoknya. Ya segitulah pokoknya. Ini menjadi dasar dari poin kita yang pertama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di mana ketika kita sungguh-sungguh mengingat Yesus Kristus, next slide. Bukan hanya dalam pikiran, tetapi melalui tindakan nyata. Jadi nggak hanya cuma ngomong tok, tapi ada tindakan. Tak kasih tahu seberapa annoying ya. Orang yang nginget tapi nggak ada tindakan. Tak ceritain. Di sini ntar, siapa yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Wih. Yang single. Yang single tapi nggak jelas statusnya. Udah nggak usah diperpanjang. Contohnya saya aja lah, atau saya dan Pak Yosef. Kami punya istri. Bayangkan teman-teman, kami sudah menikah. Pak Yosef berapa tahun Pak? Sama Pak, 2017. Oh 2016, 10 tahun, tahun ini 10. Oh ya, 10 tahun ya Pak ya, luar biasa teman-teman pernikahan, 10 tahun luar biasa. Keep it up. Nah, bayangkan Pak Yosef, atau saya lah, jangan yang jelek, jangan orang lain, saya aja yang jelek gitu ya. Jadi saya menikah 9 tahun, dan kemudian contohnya hari ini. Hari ini misalnya adalah hari anniversary 9 tahun saya dan istri saya misalnya gitu ya. Tapi saya pulang karena harus melayani, ya saya pulang malam gitu kan. Jadi cepat aja khotbahnya supaya cepat pulang. Enggak lah, lanjut. Jadi misalnya saya pulangnya nanti sampai rumah jam 9 malam. Dan seharian saya enggak ucapkan apa-apa ke istri saya. Saya pulang jam 9 malam, istri saya membukakan pintu, siapin makanan buat saya. Hai Yang, halo Yang ya kan. Nah, kamu ingat hari ini hari apa? Saya jawabnya, iya aku ingat hari anniversary. Oke. Terus, enggak, aku ingat KB kok. Aku ingat siapa vendor pernikahan kita. Aku ingat siapa aja yang datang, siapa aja nggak datang. Aku bahkan ingat angpaunya itu berapa waktu dulu menikah gitu ya. Tak jabarin semua. So, ya nggak apa-apa ya gitu aja. Aku ingat kok, don't worry aku ingat. Aku tak mandi dulu ya. Apa yang akan terjadi malam hari itu? Saya bisa tidur di luar kamar teman-teman ya. Itu pasti annoying bukan sih? Kita cuma nginget tapi tidak ada tindakan nyata. So that's why jangan sampai kita menjadi pribadi seperti itu. Saya mau katakan teman-teman, jangan sampai nggak ada yang salah dengan kita mencintai ilmu, pengetahuan tentang Yesus Kristus. Luar biasa, bagus. Tapi jangan stop di sana. Jangan hanya cintai ilmu tentang Yesus, tapi cintai pribadinya. Jangan hanya pintar bicara tentang Yesus, tapi bicaralah dengannya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang hari-hari ini kita, sorry to say, kita banyak sekali terjebak di hal yang seperti ini. Itu kenapa kita diingatkan bahwa mengingat selalu lahirlah tindakan nyata. Bahkan kalau kita lihat di ayat berikutnya, Paulus memberi ada tindakan nyata keluar dan tindakan nyata ke dalam. Maksudnya apa? Kita akan bahas ayat 9-10 ya, yang keluar dulu ya. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dalam bahasa aslinya kakorgos. Bukan hanya sekedar orang jahat, tapi orang paling bejat sama seperti Yesus. Yesus yang tidak bersalah dibuat bersalah. Supaya kita yang bersalah boleh dinyatakan benar ya. Di sini kita dapat melihat apa? Paulus juga mengikuti jejak Yesus. Dia dicap paling penjahat, tapi dikatakan apa? Kontras. Tetapi firman Allah tidak
terbelenggu. Ini yang penting. Enggak apa-apa, aku terbelenggu enggak apa-apa, di penjara enggak apa-apa. Yang penting firman-Nya tidak terbelenggu. Sebuah harga yang dibayar oleh Paulus. Tujuannya apa? Ayat 10 dapat kita lihat. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Supaya banyak orang, supaya jiwa-jiwa juga mengenal yang namanya Yesus Kristus. Itu kenapa kalau kita lihat fokus hidup Paulus bukan gimana aku keluar dari penjara, gimana aku lepas dari ketidaknyamanan ini. Tapi fokus hidup Paulus gimana supaya banyak jiwa boleh dimenangkan mengenal Yesus, bahkan melalui harus aku yang menderita. Ini menjadi dasar dari poin kita yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sungguh mengingat Yesus, ada sebuah panggilan untuk keluar. Katakan keluar. Dan keluarnya kita lihat poin kedua kita, next slide. Ketika kita mengingat Yesus, kita mengingat dan kita mau bayar harga demi jiwa-jiwa yang Ia kasihi. Ini menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan. Ketika kita sungguh mengingat, mencintai Yesus, kita akan mencintai apa yang Ia cintai. Dan itu tidak jauh dari jiwa-jiwa. Yang kalau kita mau jujur, teman-teman semua, hari-hari ini seringkali kita nggak mau. Seringkali kita nggak mau segitunya. Ketika ditanya atau ketika di summary, diringkaskan, apa sih penyebab kita nggak mau? Satu sebenarnya. Kita nggak mau kenyamanan kita terusik. Kita nggak mau comfort zone dalam kehidupan kita terusik. Tapi kita bungkus dengan berbagai cara. Oh, aku orangnya introvert. Oh, aku nggak bisa ngomong. Oh, aku kayaknya takut dikira kristenisasi. Aku takut nanti dikira yang jadi orang yang radikal. Nanti aku tangkap penjara, kamu sedih loh, nggak gitu kan? Padahal deep inside itu cuma apa? Kita malas. Tahu nggak Bapak Ibu teman-teman sekalian? Fenomena orang Kristen yang ngomongnya mau memberikan hidup bagi Kristus tapi nggak mau meninggalkan kenyamanan itu seperti gambar berikut ini. Kita lihat. Ada yang tahu ini gambar apa teman-teman? Tenda untuk camping. Tenda camping dipakai untuk indoor atau outdoor? Indoor. Siapa jawab indoor? Indoor itu tenda ya anak-anak kecil gitu ya. Tenda kalau kita nginep di hotel itu tenda anak kecil gitu ya. Tenda dipakai di daerah outdoor. Tujuan tenda itu apa? Bukan kita cari kenyamanan. Tapi tujuan tenda adalah supaya kita sampai di tujuan. Kita berpindah tempat untuk supaya dapat sampai tempat tujuan. Ngikutin ya teman-teman ya. Contoh, hari ini di kaki gunung. Besok pindah ke lereng gunung, besoknya sudah ada di puncak gunung. Untuk tujuannya apa? Misal, melihat pemandangan atau sunrise yang indah, cari fotonya dan lain sebagainya. Itulah fungsi tenda yang sebenarnya ini sama esensinya dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Di mana kita seharusnya dipanggil untuk berpindah-pindah. Bukan pindah-pindah gereja ya tapi ya. Kita dipanggil untuk berpindah-pindah tempat sesuai dengan Roh Kudus arahkan hidup kita. Kita nurut supaya ketika di akhir hidup kita bisa melihat bahwa tujuan atau panggilan Yesus tergenapi di dalam hidup kita. Itulah kita yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi tahu enggak? Hari-hari ini sama dengan tren liburan yang ada. Orang Kristen, memang tadi dikatakan tidak ada beda dengan dunia. Samanya gini, tahu nggak teman-teman ada fenomena sejak COVID tahun 2020-an. Ada fenomena mirip camping, tapi depannya bukan C, bukan camping. Tapi ada apa tuh? Camping, depannya apa? Apa yang keras? Benar. Glamping teman-teman. Tahu glamping itu apa? Next slide. Camping sih, tapi glamorous camping. Glamping itu glamorous camping, outdoor sih. Tapi kita lihat begitu banyak kemewahan, spring bed kayak, agak level mandi di sungai, enggak level nyalakan api seperti ini, enggak level, harus enggak enak semua tidur di lantai. Kalau glamping ada spring bed, ada bathtubnya, mau kenyamanan, mau seru-seru, ada TV 55 inch, seru sekali. Dan inilah kekristenan hari-hari ini teman-temanku semua. Tahu apa? Ya Kristen glamping, di mana apa? Boro-boro, ayo pergi sesuai dengan panggilan Kristus. Boro-boro pergi, kita pergi gimana mau mindah tenda kita. Ini gimana mindah bathtub, nggak bisa mindah bathtub ya kan. Bahkan nggak usah boro-boro pindah. Keluar dari tenda kita aja kita nggak mau. Aduh yang cewek itu, aduh kena matahari pastor, sunblock aku kurang, make upku kurang, nanti leleh semua mukaku gitu ya. Kita berkata seperti itu padahal apa? Kemudian kita masih berani berkata, loh tapi aku Kristen, ini loh tendaku, ini loh KTP-ku, ini loh hidupku.
Tapi ketika orang melihat dalam tenda, ketika orang melihat dalam hidup kita, mereka akan kaget. Karena apa? Bukan Tuhan Yesus yang bertahta, tapi kita yang bertahta di dalam kehidupan kita sendiri. Dan kita masih ngetek, aku Kristen sejati. Kalau saya masih pakai quote dari Pak Pangeran Manurung, dia akan berkata, ya Kristen gundulmu, katanya gitu ya. Hari ini saya nggak boleh kasar, sorry, nakal ya teman-teman ya. Inilah hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, itu kenapa next slide saya mau katakan, teman-teman. Jika kita sungguh mengingat Yesus, kita tidak akan mengutamakan yang namanya aman dan nyaman. Enggak ada yang salah kita menyiapkan keamanan, kenyamanan buat keluarga kita. Enggak ada yang salah, saya enggak bilang itu semua enggak boleh, enggak. Tapi kalau kita hanya mengutamakan itu, kita menjadi pribadi yang enggak mau sangkal diri, pikul salib, bayar harga bagi jiwa-jiwa. Artinya kita enggak sungguh-sungguh menempatkan Yesus di tempat tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan ketika saya bicara hati untuk jiwa-jiwa, enggak mesti harus pergi ke ujung bumi kok. Bukankah kita berkata apa? Dari Yerusalem, Yudea, ayo tak tes ini. Lanjutannya? Weh, bagus. Dan baru ujung bumi. Artinya apa? Orang terdekat. Itu kenapa? Tengok kanan, tengok kiri. Bisa jadi loh, orang sebelah kanan kiri Anda yang kelihatannya senyum, tapi broken inside. Kelihatannya baik-baik saja tapi sesungguhnya sudah menjauh dari Tuhan. Itu ladang pelayanan kita juga. Keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang terdekat. Bisa jadi nggak mesti harus jauh-jauh. Kalau Anda terpanggil silahkan go. Tapi minimal yang terdekat ini kita juga perhatikan. Dan di STTI teman-teman masih ada program itu nggak sih? Yang harus nginjil masih ada? Masih ada kan? Harus berapa? 2000 jiwa dulu baru boleh lulus ya. Luar biasa 2000 jiwa. Kalau engkau tidak 2000 jiwa, engkau hanya terima diploma. Ya gitu loh teman-teman. Apakah ini mudah? Saya tahu nggak mudah. Kalau mudah itu khotbah mudah gitu ya, ngomong tak. Saya pun pengakuan dosa, it's okay, kita family. Berapa bulan yang lalu teman-teman, dalam suatu kesempatan siang hari saya juga sama. Saya ada meeting dengan orang, kemudian di sela-sela sebelum saya kembali, mau lanjutin ke next meeting, saya duduk di depan Family Mart Tunjungan, boleh ditampilkan gambarnya. Saya lagi reply, tiba-tiba ada seorang ibu datang, "Ko tolong, aku belum makan 1 hari." Dan sebagai hamba Tuhan yang baik, yang saya mau jawab dalam hati saya langsung apa? "Bu, maaf saya sibuk." Gak sesuai ya. Ketika saya mau jawab, "Bu, maaf saya buru-buru." Kata Roh Kudus ingat, oh ini toh, sing khotbah jiwa. Tapi ini toh gak iso toh. Di sana Tuhan tegur dan, "Bu sebentar ya Bu ya, saya reply dulu ya." Dengan harapan ibunya pergi. Enggak lah, gak seperti itu ya teman-teman ya. Dan ketika saya reply, dia masih nunggu. Ya udah, saya datang, saya belikan makanan, kasih ke ibunya gitu kan. Setelah kasih ke ibunya sebagai hamba Tuhan ngapain? Jujur saya kepingin, "Bu ini ya, makan ya." Tak tinggal langsung. Roh Kudus kembali ingatkan, oh mau cara gampangnya ya. Oke Tuhan, I obey. Saya duduk, ambil waktu ngobrol dengan ibu tersebut. Dan ternyata dari hasil ngobrol, oh namanya ibunya nama Kristen. Oke. Loh ibu, sorry ibu, agama Kristen tah? Iya kok, tapi sudah 20 tahun, belasan tahun yang lalu aku udah lupa. Loh kenapa? Singkat cerita dia dibuat pahit oleh orang-orang Kristen. Bahkan anaknya yang Kristen yang rajin pelayanan meninggalkan beliau untuk belasan tahun teman-teman. Dan yayasan yang menghidupinya yang memberi dia 150.000 atau berapa per bulan itu justru yayasan dari agama teman-teman kita, saudara kita di luar kekristenan. Dan di sana dia goyah semua. Saya ambil waktu untuk ngingetin kembali, saya bahkan doakan gitu kan. Dan setelah doa dia cuma bilang, "Ko thank you ya, aku kembali diingatkan kasih Kristus." Padahal sesimpel ngasih makanan teman-teman. Dan saya mau extra miles lagi. "Ibu, you know what? Kalau ibu butuh apa-apa suatu hari, tak kasih nomor ya Bu ya. Ini nomor kalau ada apa kontakan. Bukan nomor saya tapi nomornya Pastor Hadi teman-teman yang saya kasih ya." Bercanda kok ya. Saya kasih nomor kantor gereja tapi ya. Anyway teman-teman, so kadang-kadang gak mesti harus muluk-muluk. Tapi mulai dari keseharian kita yang setuju boleh katakan amin. Ya, kita masuk ke poin terakhir ya. Supaya gak berlama-lama nanti saya dilemparin tomat di sini ya. Oke, ayat ke-11, "Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia." Artinya apa? Arti mati dan hidup ada 2 implikasi. Pertama implikasi literal. Timotius, meskipun kamu atau meskipun aku harus mati, gak usah takut. Ketika kita mati bersama dengan Kristus, kita pun akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Luar biasa penghiburan. Tapi juga ada implikasi teologis. Yang kalau kita lihat sepanjang surat dari Paulus, yang saya percaya bahwa apa?
mati dan hidup bersama dengan Kristus tidak hanya terjadi kelak, tapi terjadi di dalam hidup kita sekarang di dunia ini. Artinya apa? Ada sebuah panggilan, undangan untuk mati bagi diri kita. Untuk mati dari manusia lama, dari kebiasaan dosa kita. Sebaliknya untuk hidup bersama dengan Kristus. Artinya apa? Di dalam Kristus, dipimpin oleh Kristus. Itulah sebuah panggilan sekaligus penghiburan dari Paulus kepada Timotius. Dan ini menjadi dasar dari poin kita yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Poin kita yang terakhir, bahwa mengingat Yesus Kristus berarti manusia lama kita mati dan hidup baru bersama dengan Dia. Jadi ada sebuah panggilan keluar untuk jiwa-jiwa, tapi ada panggilan ke dalam, yaitu untuk mati bagi manusia lama kita yang hari-hari ini tidak ada dari kita yang kebal, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak boleh punya sikap sombong rohani. Oh, gak mungkin. Aku anak STT, S1, sok tahu, MTH, maha tahu, DTH, gak tahu apa-apa gitu ya. Oh, kita sok-sokan enggak. Kita pun bisa jatuh, teman-teman. Justru kita rentan untuk jatuh. Tak ceritai, ada seorang hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan bahkan di dalam forum percakapan yang private, saya nggak sebut siapapun juga. Tapi seorang hamba Tuhan apa? Hidupnya mau dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, dipakai luar biasa, berkhotbah, mengajar dan lain sebagainya. Tetapi dalam keseharian yang orang tidak lihat, dia tidak mau dipisahkan dari yang namanya dosa. Dia merasa gini loh, aku tahu ini salah, entah itu dosa harta, tahta wanita, entah itu di dalam hal keuangan korupsi, entah itu di dalam hal yang namanya pornografi, porno aksi, apapun itu. Aku mau bertobat, tapi waktu aku melayani kok orang dijamah ya, kok orang diberkati, berarti Tuhan berkenan dalam hidupku. Dan itu menimbulkan ilusi bahwa, oh aku berarti gak apa-apa. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita harus bertobat. Let me tell you. Kekristenan hari-hari ini dibagi menjadi 3 tipe kristenan. Yang pertama yang seperti tadi, orang Kristen yang mau dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mau dipisahkan dari yang namanya dosa. Itu namanya Kristen topeng. Di dalam sehari-hari ketika orang melihat, kita gas semua pelayanan. Shalom, haleluya, aleihim. Tapi di dalam keseharian yang orang lain tidak melihat, kita gas segala macam dosa. Itu adalah Kristen topeng. Kita pikir kita covering up dengan semua kebaikan kita. Tobat. Kedua yaitu mengadres yang poin kedua tadi ya. Ada juga orang Kristen yang unik lain, yaitu Kristen yang mau dipisahkan dari dosa, tetapi tidak mau dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya Kristen malas. Dia lupa kalau setelah dia lahir baru, itu bukan langsung pulang ke surga gitu ya. Tapi masih ada misi panggilan Tuhan. Kalau mau langsung pulang ke sana, waktu dibaptis misalnya ya, gak usah dikeluarin teman-teman ya. Dibaptis 2 menit aja, enggak lah. Lanjut ya teman-teman ya. Tapi doa saya, kita semua STTI, kita belum menjadi Kristen yang utuh. Katakan Kristen yang utuh. Di mana kita mau dipisahkan dari dosa, tapi kita juga mau dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang mau katakan amin. Yakin enggak? Untuk supaya kita bisa merenung, tak kasih cerita terakhir ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ada kisah seorang bernama Charles Blondin. Buat kita ini, by the way ini perenungan buat kita yang berkata, aku mau dengan mudah tanpa kadang mikir dan hitung-hitungan ya. Let me tell you the story. Charles Blondin adalah seorang tightrope walker. Dia bisa jalan melewati seutas tali hanya dengan tongkat. Dia jalan melewati Niagara Falls yang lebarnya ratusan meter ya. Dia bisa berjalan cepat, bisa jalan mundur, bahkan bisa jalan terbalik teman-teman. Di atas tali Niagara Falls ya. Bahkan dia bisa makan di atasnya Niagara Falls, di atas seutas tali. Dan apa yang terjadi? Setiap kali dia mengadakan atraksi, semua orang, ratusan bahkan 1000-an orang, wah, tak lebayin dikit ya. Engkau yang terhebat, tiada yang seperti engkau tidak pernah gagal. Yang kayak kita nyembah siapa teman-teman? Nyembah siapa? Nyembah Tuhan Yesus, engkau terhebat, ini tak lebayin dikit ya. Orang-orang muji seperti itu, wah engkau gak bisa gagal dan sebagainya, luar biasa ya. Tapi kembali ke kisah Charles Blondin lagi. Pada suatu atraksinya dia, semua orang guruh, keplokin dia dan lain sebagainya. Kemudian dia, oke, thank you untuk semua pujian-pujiannya ya. Sekarang hari yang spesial, di mana saya akan membuka suatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Wah, dikira atraksi lebih jago lagi kan. Tapi dia kemudian berkata bahwa, apakah ada satu orang
yang mau ikut aku melewati Niagara Falls ini. Kan katanya aku nggak bisa gagal kan. Ada yang mau? Kira-kira ada yang mau nggak teman-teman? Ada yang mau nggak? Dari ribuan orang yang teriak-teriak, wah, wah, wah. Suddenly, diam semua. Nggak ada satupun yang mau. Sampai akhirnya ada satu orang yang mau, yaitu siapa? Seorang yang bernama Henry Cockert. Dia melewati Niagara Falls, dia jatuh ke sana. Enggak seperti itu ceritanya teman-teman ya. Dia berhasil melewati Niagara Falls, tapi apakah Anda tahu siapa Henry Cockert? Henry Cockert tidak lain tidak bukan adalah manajer sendiri dari Charles Blondin. Kenapa dia mau? Jelas kalau nggak mau dipecat atau dipotong gajinya teman-teman ya. Nggak seperti itu ya. Dia mau karena apa? Dia tidak hanya tahu, tapi dia mengenal sungguh-sungguh. Dia punya relasi, dia sehari-hari benar-benar ada yang namanya keintiman dengan Charles Blondin. Sehingga tidak sulit buat dia untuk kemudian melangkah, mengikuti bahkan tempat yang tidak nyaman baginya. Anda ngikuti maksud saya teman-teman? Itu kenapa kekristenan hari-hari ini kebanyakan gini loh. Dalam menjawab panggilan Tuhan, 3 fase. Ada fase C, fase pre, fase P. Banyak orang berhenti di fase kedua, let me tell you. Orang fase pertama itu gampang. Kita tuh say, kita berkata, aku mau hidup baginya, aku mau meninggalkan dosa, aku mau step up. Gampang. Tapi you know what? Ketika dosen Anda, kakak rohani Anda, pendeta Anda kemudian memberikan sebuah tantangan untuk kemudian mau step up, kita masuk ke fase yang kedua. Kita nggak say, tapi kita let me pray for it gitu ya teman-teman ya. Tak doakan dulu ya gitu kan. Dan tahu nggak, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, hasil doanya nggak dikasih tahu teman-teman ya. Alias bisa jadi nggak pernah sungguh-sungguh didoakan. Tapi doa saya, kita nggak jadi pribadi yang mudah say. Tapi kita pray, tapi kita masuk ketiga, yaitu fase yang namanya P. P artinya kita mau bayar harga untuk ikut Yesus. Untuk benar-benar di dalam hidup kita, rancangannya terjadi dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Dan doa saya ketika kita P, itu kita sampai akhir hidup kita. Nggak masuk ke fase keempat, BB gitu ya teman-teman. Ya Jayus nggak lucu Oke, saya undang PW Team boleh bergabung dengan saya. So teman-teman, hari kita diingatkan. Ingatlah Yesus Kristus 3 hal. Adalah sebuah panggilan yang dimana kita nggak hanya mengingat dalam ingatan, tapi juga melalui tindakan nyata. Ketika kita mengingat Yesus Kristus, artinya kita mau bayar harga bagi jiwa-jiwa. Nggak cuma mau nyaman aja. Dan ketika kita mengingat Yesus, artinya kita mau mati manusia lama kita dan hidup bersama dengan Kristus. Dan tahu enggak, Yesus kita bukan hanya Tuhan yang pintar ngajar ngomong tok, tapi dia telah meneladankan dalam kehidupan kita. Kita lihat next slide. Yesus tidak hanya mengetahui kehendak Bapa, ia bertindak mengenapinya. Kita lihat yang kedua, Yesus tidak hanya memilih kenyamanan, dia meninggalkan surga untuk datang ke dunia, untuk menghidupi apa yang menjadi panggilannya. Dan bicara mati bagi diri sendiri, Yesus kita, dia bukan pribadi yang berkata, bukan kehendakmu tetapi kehendakku di Getsemani. Sebaliknya ia berkata apa teman-teman? Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Itulah Yesus kita. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita dong. Tapi Chef, oke, mantep. Diingat mantep, di momen Paskah kuasanya luar biasa. Tapi kok kayak angel ya. Aku kok seringnya masih di pikiran, tapi untuk menghidupi aku malas. Aku masih sering jatuh dalam dosa. Pertanyaan besarnya next slide. Chef, what if we fail? Bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau kita jatuh? Apakah ada yang bertanya seperti ini? Kalau Anda bertanya, saya sungguh bersyukur. Karena are you ready STTI? Ada final good news-nya untuk malam hari ini. The final good news untuk malam hari ini itu adalah Yesus tahu kita bakal gagal. Yesus tahu kita ini gak kuat. Lah terus gimana Chef? Itu kenapa 2 Timotius 2 tidak diakhiri dengan ayat 11. Tapi diakhiri dengan ayat 13 yang berkata seperti ini. Jika kita tidak setia apa teman-teman sekalian? Dia tetap setia. Tuhan kita tetap setia artinya apa? Bad news and good news. Buat kita yang senantiasa menolaknya, Tuhan kita tidak berubah. Dia juga akan menolaknya. Tapi buat kita yang sudah lahir baru, ketika kita jatuh bangun dalam perjuangan kita, ada progressive sanctification, Tuhan kita yang memampukan kita. Jika kita nggak mampu, kita menyerah, gagal, tangan Tuhan itu bukan memegang kita di sini. Yang seolah-olah kita nggak kuat, lepas. Tapi tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita di sini. Bahkan ketika kita nggak kuat, tangan Tuhan tetap kuat. Itu kenapa saya mau katakan, perbuatan baik kita
bukan supaya kita diselamatkan. Perbuatan baik kita justru karena kita sudah diselamatkan. Setuju, boleh katakan amin. Itu kenapa STTI saya akan akhiri dengan ini. Ingatlah Yesus Kristus. Karena dia telah mengingat kita terlebih dahulu. Dan dia tidak akan pernah melupakan kita sampai selama-lamanya. Yang setuju dan bersyukur kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya undang semua berdiri. Dan ini ada sedikit pertanyaan reflection. Anda boleh ngobrolin dengan diri Anda sendiri. Refleksikan dengan teman-teman terdekat Anda. Apakah saya sungguh mengingat Tuhan secara pribadi di luar studi dan pelayanan saya. Ketika saya menyadari pengorbanan Yesus, apakah saya kemudian rela kehilangan kenyamanan demi Injil? Jika Yesus mati bagi saya, apa yang harus mati di dalam kehidupan saya? Kenapa saya masih mempertahankannya? Renungkan, obrol, izinkan Roh Kudus terus bicara ya. Saya rindu berdoa, tapi sebelumnya kita pujikan satu lagu ini. Lagu ini berjudul Mengikut Yesus. Di akhir dari lagu ini dikatakan, anugerahnya sanggup mampukan ku jadi hamba yang setia. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerahnya. Kita pujikan dari awal ya. Semua karena anugerahnya. Pejamkan matamu teman-teman sekalian. Let's pray. Semua